sembah seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau pelaku. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tajamu. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Menyelami dan memahami pikiran Allah adalah sebuah proses yang harus terus terjadi dalam kehidupan kita, termasuk memahami kehendak Tuhan di tengah pandemi ini. Dengan tema memahami yang dipikirkan Allah, kiranya kita semakin memuji dan memuliakan Tuhan dalam setiap pengenalan kita akan Allah. Nats pembuka diambil dari Yeremia 15 ayat 16 yang berbunyi demikian. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Mari jemaat yang terkasih, kita menundukkan kepala, kita merenungkan setiap kehidupan kita. Kita berdoa bersama-sama. Ya Allah yang Maha Rahim, Allah yang begitu mencintai kami, Allah yang terus menggandeng kami di dalam perjalanan kehidupan kami. Tetapi kami tahu ya Tuhan, kami adalah manusia yang terbatas. Seringkali kami justru jauh dari Tuhan. Di dalam keseharian kami, mungkin kami melupakan Engkau ya Tuhan. Seringkali kami mengandalkan pikiran kami sendiri. Kami tidak tunduk pada apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan ini ya Tuhan. Maka biarlah jikalau pada saat ini kami bersimpu di bawah kaki-Mu ya Tuhan, mengakui setiap pelanggaran kami. Inilah umat-Mu ya Tuhan, menghampiri-Mu dalam kerendahan hati. Kuduskanlah kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, berita anugerah diberikan kepada kita yang terambil dari Roma pasal yang kelima ayat yang ke-17, tertulis demikian. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Demikian berita anugerah dari Allah. Engkaulah yang memberi sejarah.
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang maha baik, Allah yang begitu mengasihi kami, dengan segala keberadaan kami, Engkau senantiasa mencintai kami. Jikalau pada saat ini kami boleh ada bersama-sama beribadah, meskipun kami masih menjalankan segala sesuatunya melalui online, kami percaya bahwa Tuhan yang boleh menghampiri kami, merengkuh kami dengan kasih Tuhan. Dan jikalau pada saat ini kami boleh sejenak merenungkan firman Tuhan, saat inilah Tuhan menyapa kami. Di dalam segala keterbatasan kami untuk mengerti banyak hal, kami memohon Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar kami mampu mendengar suara Tuhan itu dengan jelas. Dan terlebih lagi, kami boleh melakukan apa yang boleh kami dapatkan melalui firman-Mu. Kami tertunduk di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Sapalah kami di dalam keteduhan-Mu. Baharui kami dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Injil menurut Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-21 hingga yang ke-28. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia kita bukan hanya sekedar membaca dan merenungkannya, tetapi mau membangun setiap kehidupan kita di atas kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Jemaat yang terkasih, saya bersyukur di dalam kesempatan pertukaran pelayan kebaktian ini boleh melayani jemaat GKI Jati Asih. Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Jati Murni mengungkapkan salam sehat untuk kita semua. Semoga kita tetap di dalam keadaan sehat dan tetap dalam perlindungan Tuhan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita akan merenungkan sebuah tema, memahami yang dipikirkan Allah. Ketika saya membaca tema ini, pertanyaan yang paling penting dan yang muncul di dalam kepala saya adalah, apakah kita benar mampu memahami yang Allah pikirkan? Bukankah kita manusia yang penuh dengan keterbatasan? Kita berusaha mencari apa yang Allah pikirkan. Apalagi di dalam konteks pandemi COVID-19 ini, kehidupan orang percaya tentu saat ini sedang diuji. Mungkin setiap orang dan banyak orang mempertanyakan apa yang Allah pikirkan. Mengapa semua ini terjadi? Jangankan Allah memahami manusia saja, kita sulit. Bukankah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih punya orang-orang terdekat, suami, istri, anak, orang tua, atau bahkan sahabat Anda? Apakah kita selalu bisa memahami apa yang mereka pikirkan? Apakah kita mampu memahami mereka dengan baik? Tentu jawabannya kalau jujur, ya belum tentu. Lalu bagaimana kita mampu memahami Allah? Memahami manusia adalah sulit. Apakah ini menjadi tidak mungkin kita lakukan? Bukankah apa yang ditunjukkan juga di dalam Injil menurut Matius, seorang Petrus saja gagal memahami apa yang dipikirkan oleh Allah. Bagaimana kita yang saat ini? Namun apakah dengan fakta demikian kita menjadi lalu menyerah? Atau kita mengasihani diri? Atau kita terjebak pada pemakluman diri? Bukankah orang seringkali mengatakan, ya kita kan manusia yang lemah, jadi berbuat dosa ya sudah lumrah. Kita itu rentan akan godaan, ya sudahlah. Ya Tuhan, inilah kami dengan keterbatasan kami. Apakah demikian? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, tentu saya tidak mengajak kita untuk sampai ke dalam pemahaman begitu. Tetapi melalui fakta ini saya ingin mengatakan bahwa kita harusnya memiliki sebuah kesadaran akan siapa diri kita, dan kemudian akhirnya kita mampu berhati-hati. Kenapa berhati-hati? Karena tidak jarang juga banyak orang akhirnya mengklaim dirinya mampu memahami apa yang Allah pikirkan. Mereka akhirnya merasa lebih benar daripada orang lain. Mereka bertindak segala sesuatunya atas nama Tuhan. Sekalipun yang mereka lakukan melampaui batas-batas kemanusiaan. Bukankah para teroris itu pun demikian? Mereka mengklaim apa yang mereka pikirkan adalah pikiran Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sejatinya manusia harus memiliki sebuah kesadaran. Di sisi lain, manusia penuh dengan kerapuhan. Tetapi di sisi lain juga, manusia harus terus bergantung pada Tuhan. Dengan kata lain, manusia perlu memahami yang Allah pikirkan, agar manusia
mampu menjalani kehidupan ini menjadi lebih baik. Bukankah itu makna kehidupan umat percaya? Kita harus tahu maksud dan tujuan dari kehidupan kita. Kita tidak mengatakan, ya sudahlah, hidup ini kan mengalir saja. Kemanapun orang membawa, kemanapun orang mengarahkan, maka berjalanlah. Tentu tidak demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Pada saat ini tentu setidaknya lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita memulai agar kita mampu memahami apa yang Allah pikirkan dapat kita lakukan di dalam kehidupan ini. Saya mengingat sebuah buku yang ditulis oleh Thomas A. Kempis yang berjudul Mengikuti Jejak Kristus. De Imitatione Christi. Ketika saya merenungkan judul buku ini, saya tentu memahami bahwa bukankah ini yang harus dilakukan oleh umat percaya? Bagaimana setiap kita berusaha mengenal kehendak Allah, mengerti apa yang Allah pikirkan melalui Kristus sendiri. Dengan kata lain, seharusnya kita meneladani Kristus di dalam menjalani setiap kehidupan. Artinya kemudian kita mau mengikut Kristus. Tetapi tidak berhenti sampai titik itu. Bukankah Kristus mengatakan di dalam Injil menurut Matius yang kita baca tadi, di ayat yang ke-24 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mengikut Tuhan ternyata bukan perkara yang mudah. Mengikut Tuhan bukan memulai dari apa yang di luar. Mengikut Tuhan memulai dari diri sendiri. Ada ungkapan bijak mengatakan bahwa musuh terbesar sebenarnya bukan datang dari luar. Musuh terbesar justru ada di dalam diri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, saya mengingat sebuah buku yang dituliskan oleh seorang teolog Asia yaitu Kosuke Koyama yang berjudul Tidak Ada Gagang pada Salib. Kosuke Koyama mengatakan bahwa setiap umat percaya harus memiliki pikiran yang disalibkan. Ia mengatakan bahwa setiap orang harus membangun, mengkonstruksi pikirannya, memulai dari salib itu. Bukankah orang dunia seringkali memikirkan segala sesuatunya dengan mengandalkan dirinya sendiri? Bukankah banyak orang berpikir banyak hal, menggantungkan dirinya dengan segala usaha yang ia lakukan, bahkan yang ia pikir itu baik bagi dirinya, bagi orang lain, bahkan bagi orang yang mereka kasihi. Tetapi pada saat ini kita mau mengingat
Justru jikalau kita mau memperoleh kehidupan sejatinya, kita harus memulai dengan mengikut Dia, dengan menyangkal diri dengan pikiran yang disalibkan. Pikiran yang disalibkan artinya manusia tidak lagi hanya bergantung kepada pikirannya sendiri. Manusia tidak lagi bergantung hanya pada usahanya sendiri. Bukankah salib itu mengingatkan umat percaya akan banyak hal? Ia mengajarkan kerendahan hati. Ia mengajarkan akan makna cinta akan dunia ini. Bahkan melalui peristiwa salib, Tuhan menyatakan dirinya sebagai pemilik hidup manusia. Melalui peristiwa salib, Ia bahkan menang atas kematian sekalipun. Berbeda halnya dengan apa yang mungkin orang banyak lakukan yang di dalam Injil Matius. Dikatakan karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Ini adalah gambaran mungkin orang dunia melakukannya. Ia berusaha menyelamatkan dirinya dengan daya upaya yang ia lakukan seturut dengan apa yang ia kehendaki. Ia lupa bahwa ada Tuhan yang sejatinya memiliki kehidupan umat manusia. Sisi lain, saya menyoroti dari apa yang telah diungkapkan oleh Yesus di ayat yang ke-25 itu berbicara soal bagaimana menemukan kehidupan justru lewat kematian. Hal ini tentunya bukan bermaksud saya mengatakan jadi kita harus mati dulu secara daging, secara lahiriah, maka kita akan memperoleh kehidupan. Tetapi saya ingin kita mengartikannya menjadi sebuah pemahaman kehidupan spiritual. Kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Begitu banyak hal yang mungkin bisa mematikan kehidupan spiritual kita pada saat ini. Ketika manusia hanya mengandalkan dirinya sendiri. Ketika manusia mungkin tenggelam ke dalam ketakutan. Tanpa mengingat bahwa ada Tuhan yang bertahta di atas kehidupan. Kita terus diajak untuk berpikir dengan cara Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, di dalam memahami pikiran Allah, tentu kita harus mengingat untuk sampai kepada titik pemahaman di mana itu adalah berasal dari Allah. Kita butuh anugerah dari Allah. Bukankah itu juga yang digambarkan oleh Petrus? Kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih masih ingat minggu lalu bagaimana Petrus mampu mengakui Tuhan sebagai Mesias. Yesus mengatakan apa? Pengakuan itu bersumber dari Bapa. Inilah yang mestinya juga kita pahami. Ketika kita mau memahami apa yang Tuhan pikirkan, kita sadar itu hanya semata anugerah dari Allah. Pikiran di luar Allah itu bersumber dari si iblis. Itu yang dinyatakan kepada Petrus.
Mungkin sederhananya, bagaimana kita mengukur apakah tindakan ini menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan atau tidak. Kita kembali saja kepada kitab suci. Apakah yang dilakukan menjadi batu sandungan atau justru mendatangkan kehidupan? Jika itu mendatangkan kehidupan, bisa jadi itu bersumber dari apa yang Allah pikirkan. Hal yang kedua yang perlu juga kita ingat, bahwa apa yang bukan dari Allah adalah sesuatu yang sia-sia. Seperti banyak orang di dunia, dan juga apa yang dikatakan oleh Yesus, mungkin banyak orang yang mencari kehidupan menurut mereka. Segala upaya dan daya dilakukan untuk mendatangkan kehidupan bagi dirinya. Tetapi tidak ada satu pun yang benar-benar mendatangkan kehidupan yang sejati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Kosuke Koyama. Pikiran yang disalibkan bukanlah pikiran yang sakit-sakitan. Pikiran yang disalibkan adalah pikiran yang bergoncang, yang merasakan kuasa Allah yang datang dari Tuhan yang tersalib. Di saat kita memiliki pikiran yang disalibkan, di saat itulah juga kita merasakan kuasa Allah itu benar-benar merengkuh kehidupan kita, menguasai diri kita, mengubah kehidupan kita, bahkan memampukan kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik. Hidup saat ini mungkin terasa sulit, tetapi marilah kita berangkat dari apa yang dipikirkan Allah. Maka di saat itulah kita mampu melampaui segala sesuatunya. Hidup yang sulit mungkin membuat orang menjadi memikirkan diri sendiri. Tetapi ketika orang yang memiliki pikiran disalibkan, maka sesulit apapun akan terus membuat setiap orang mau memikirkan orang lain, mau berbagi, mau melakukan segala sesuatunya. Hidup saat ini memang sulit. Mungkin banyak kekhawatiran dan ketakutan. Tetapi melalui pikiran yang disalibkan, pikiran yang tertuju pada Allah, setiap orang akan mampu berani menjalani kehidupan ini dengan sebuah harapan yang bersumber dari Allah itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, selamat menjalani kehidupan bersama Kristus, mengikuti Dia, menyangkal diri kita, sehingga kita dimampukan untuk menjadi pengikut yang setia. Tuhan menolong kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
pada hari ini sebuah kesempatan yang diberikan kepada kita untuk dapat berjumpa kembali. Kurang lebih 10 minggu terakhir kita bersama-sama melakukan ibadah, melakukan pelayanan secara daring atau online bersama dengan Saudara Doli Simorangkir. Dan pada hari ini beliau hendak mengucapkan salam perpisahan sebagai mahasiswa STFT yang telah bergabung mengikuti program Kolegium Pastoral. Mari bersama kita turut mendengarkan pesan dan kesan dari Saudara Doli Simorangkir. Shalom, Jemaat GKI Jatiasih. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja, di mana saya boleh menyelesaikan proses praktik Kolegium Pastoral saya selama kurang lebih 10 minggu di tempat ini, di GKI Jatiasih. Banyak hal yang sudah saya lalui, banyak ilmu yang sudah saya terima, dan banyak juga kesempatan yang sudah diberikan kepada saya oleh GKI Jatiasih untuk melakukan tugas dan pelayanan gereja sebagai fungsi saya menjalankan Kolegium Pastoral sebagai mahasiswa STFT Jakarta. Saya mau mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada penatua majelis jemaat di tempat ini dan orang-orang yang secara langsung terlibat dengan saya untuk dalam proses melakukan pelayanan, khususnya tentunya Pendeta Sani, Kak Sani yang sudah sebagai mentor saya. Terima kasih sudah memberikan banyak sekali masukan yang tujuannya untuk memberikan perkembangan pada kemampuan berteologi saya. Kepada beberapa penatua yang saya sebut, penatua Hilda Joswandi, penatua Johannes yang selalu berhubungan untuk men-sharingkan renungan pagi dan doa malam. Juga pada karyawan yang banyak membantu saya, ada Kak Ica dan Kak Erika, juga Mas Aji yang sudah banyak terlibat dengan saya dalam proses pembuatan rekaman-rekaman ibadah. Saya juga mau menyampaikan permohonan maaf jika selama proses praktik Kolegium Pastoral ini saya melakukan banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak kehilafan. Kiranya jemaat mau memaafkan kesalahan-kesalahan saya. Saya pengaku saya manusia biasa yang memiliki banyak kekurangan, tapi segala kesalahan itu bukanlah kesalahan yang saya lakukan dengan sengaja. Demikian kata perpisahan saya akan kembali ke jemaat. Kiranya Bapak Ibu mau mendoakan saya agar saya bisa cepat menyelesaikan studi saya di STFT Jakarta dan kembali ke jemaat dengan membawa bekal dari tempat ini. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu untuk kesan dan pesan yang disampaikan oleh Saudara Doli, dan kiranya untuk Saudara Doli sendiri semoga lancar untuk proses pendidikannya dan juga diberikan kemudahan setiap langkah yang diambilnya diberkati Tuhan. Dan kiranya juga dimanapun dia berada, dia juga boleh terus menjadi berkat. Dan kita juga sebagai jemaat GKI Jatiasih boleh belajar banyak bersama. Demikian dari kami dan selamat hari Minggu. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan
seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku, damai-Nya tetap besertaku, dan surga pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku, cara Tuhan mengasihiku. Marilah dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan Imam Rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Corona menyerang negeri, tak pandang siapa yang dihampiri. Menghapus asa di Ibu Pertiwi, bahkan tangisan terdengar sampai ke ujung negeri. Semua bingung, bimbang, terkungkung dalam kegelisahan. Takut, tertekan, tak paham apa yang dilawan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan. Ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari
dari wajahmu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Namun yakinlah, ada secerca harapan yang menanti di akhir pertarungan ini. Ada akhir yang indah di balik perjuangan ini. Aku, kamu, dan kita semua yakin dan percaya bahwa kita bisa. Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Bapa yang begitu baik, Bapa yang begitu mengasihi kami. Kalau pada saat ini kami ingin berdoa ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami. Bangsa Indonesia. Engkau tahu ya Tuhan bahwa bangsa ini sedang berjuang. Bangsa ini sedang menghadapi banyak hal. Baik pandemi COVID-19 yang belum mereda, baik bencana kemanusiaan, baik juga bencana alam yang kami alami.
Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa bangsa ini akan terus boleh bergerak ke arah yang lebih baik. Berikan hikmat kepada para pemimpin kami, kepada Presiden Joko Widodo, beserta jajarannya. Tuhan yang boleh memberikan mereka hikmat, sehingga apa yang mereka lakukan semata-mata hanya untuk kesejahteraan bersama. Kami berdoa untuk orang-orang yang tidak menginginkan terjadinya kebaikan, yang hanya memikirkan diri mereka sendiri. Kiranya Tuhan menjamah mereka. Tuhan yang pulihkan hati pikiran mereka, sehingga mereka mau boleh tetap hidup sesuai dengan apa yang Tuhan pikirkan. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat GKI Jati Asih. Tuhan yang boleh menyertai apapun yang dialami oleh jemaat Tuhan ini. Baik bergumul di dalam kesehatan, baik pemulihan dari tubuh yang sakit. Kiranya Tuhan yang boleh menolong. Tuhan yang boleh mengangkat sakit penyakit dan kelemahan itu dari tubuh mereka. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkau sendiri yang boleh memberikan damai sejahtera di dalam hati kami. Berkati saudara-saudara kami yang bergumul di dalam rumah tangga mereka, di dalam relasi mereka, baik suami istri, anggota keluarga, baik kehidupan pelayanan kami, di dalam relasi yang kami bangun. Kiranya cinta kasih itu boleh terus kami lakukan. Kami boleh terapkan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang dalam fase menjalankan studi mereka. Kiranya Tuhan yang boleh melindungi mereka. Berikan mereka semangat di dalam menjalani pendidikan secara online. Tuhan berikan mereka kekuatan untuk menjalani segala sesuatunya dengan penuh semangat. Tuhan, kami berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan. Untuk setiap apa yang dikerjakan oleh gereja-Mu. Kami percaya itu boleh mendatangkan kebaikan bagi jemaat-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh memakai setiap pelayan Tuhan, hikmat Tuhan, dan kekuatan dari Tuhan yang senantiasa menuntun mereka. Tuhan, kami teringat untuk orang-orang yang terlupakan, baik para janda, para duda, yatim piatu, orang-orang terlantar, bahkan kaum yang termarginalkan. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh merengkuh mereka dengan cinta kasih Tuhan. Engkau sendiri yang boleh memelihara mereka dengan kasih Tuhan. Kami percaya setiap apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan, Engkau sendiri yang mencukupkan. Inilah Tuhan doa syafaat kami. Kami hanturkan kepadamu ya Tuhan, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan dilandasi firman Tuhan yang ditulis di dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu,
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan pada saat ini dapat dimasukkan dalam amplop dan diserahkan ke gereja pada saat ibadah tatap muka yang akan datang, atau dapat ditransfer ke nomor rekening GKI Jatiasi seperti yang akan tertera pada layar. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal melalui Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan Bapa atas kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya kami saat ini. Di tengah-tengah pandemi virus corona yang melanda sekitar kami, bahkan di seluruh dunia, Bapa tetap selalu melindungi kami, sehingga kami juga dapat beribadah pada hari ini secara online dari rumah kami masing-masing. Sebagai ungkapan rasa syukur kami kepadamu Bapa, saat ini kami datang membawa persembahan kami berupa materi yang merupakan sebagian dari berkat yang kami terima daripadamu Bapa. Terimalah persembahan ini dan berkati pada pelayan-Mu, berikan hikmat dan kebijaksanaan agar dapat kiranya mengelola dan menggunakannya seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Ketuklah selalu hati kami Bapa, agar mata hati kami boleh terbuka untuk kami dapat melihat dan merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami juga mau mempersembahkan seluruh hidup kami hanya kepadamu saja Bapa. Ajar kami Bapa untuk ketika kami harus banyak tinggal di rumah untuk lebih banyak mempergunakan waktu, bersekutu dan mendengarkan suara-Mu. Dengarlah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya melalui nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus dosa kami. Amin. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Maka jalanilah keseharianmu dan terimalah berkat Tuhan.
Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin.